Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang anggota kelompoknya yaitu Dwi Eko Herdiansyah A1D118009, Ranti Kumaladewi A1D118010, Widyasari A1D118011, Adila Irma Priyanti Gayo A1D118012, Putri Intan Indah Suwari Sukandi A1D118013, Dea Rizka Amalia A1D118014, Valinka Sinka A1D118015, dan Ade Syafriani A1D118016. Tampilan multimodal dalam konstruktivisme. Multimodal dapat dilihat dari teori bahasa. Dalam pandangan Halliday, bahasa dipandang sebagai semiotika sosial. Bentuk-bentuk pengkodean bahasa atau enkode merupakan representasi dunia yang dikonstruksi secara sosial. Penekanan ada pada konteks sosial bahasa, yaitu fungsi sosial yang menentukan bentuk bahasa dan bagaimana perkembangannya. Oleh Halliday 1977, 1978, Halliday dan Hasan 1985. Bahasa oleh Halliday diasosiasikan dengan pengalaman manusia. Dalam hal struktur sosial, bahasa adalah produk dari proses sosial. Konstruktivisme adalah filosofi pengetahuan konstruktif atau formasi dari subjek itu sendiri. Oleh Piaget 1971. Fokus teori konstruktivis adalah peserta didik dalam proses pembelajaran. Belajar lebih diarahkan pada pembelajaran eksperiensial, yaitu adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret. Diskusi dengan teman sekelas yang kemudian merenungkan dan membuat ide dan pengembangan konsep baru. Beberapa hal yang menjadi perhatian pembelajaran konstruktivis adalah 1. Memprioritaskan pembelajaran nyata dalam konteks yang relevan. 2. Memprioritaskan proses. 3. Menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang keempat, pembelajaran dilakukan untuk membangun pengalaman. Dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Setidaknya terdapat 2 dimensi literasi multimodal yang dapat memperkuat konsepsi multimodal dari tingkat pembelajaran. Yang pertama, dimensi literasi multimodal sebagai media, yang terkait dengan prevalensi teks multimodal, khususnya teks multimedia yang diberikan oleh media digital, menekankan pada kebutuhan literasi untuk menghasilkan dan mengakses informasi, oleh Kress dan Lewin 2001. Yang kedua, dimensi keaksaraan multimodal sebagai pengalaman multisemiotik, melibatkan pengakuan bahwa pengalaman belajar multisemiotik dan multimodal. Membaca orang dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bentuk ekspresi wajah, sikap, gerak tubuh, tindakan, dan pakaian yang khas, oleh O'Toole 1994. Pembelajaran literasi multimodal. Pendekatan sistemik untuk mengajar teks visual menekankan pengajaran eksplisit dari fitur-fitur umum teks visual dan memperkenalkan strategi multimodal umum yang digunakan untuk melibatkan pelajar. Ini bertujuan untuk memberikan landasan pedagogis yang menginformasikan teori sistem fungsi dan pemahaman dari penelitian multimodal. Pedagogi pendekatan sistem untuk pengajaran teks multimodal melibatkan pelajar yang mempelajari berbagai pilihan sistem yang tersedia dalam bahasa dan gambar. Pengajaran ini diperkenalkan dengan menggunakan opsi sistem yang tersedia untuk produsen teks melalui sistem jaringan. Penerapan pendekatan multimodal dalam pembelajaran literasi membaca. Di berbagai belahan dunia sedang berlomba menciptakan masyarakat literat, mulai dari anak usia dini sampai dewasa. Penelitian ini dilakukan oleh McKee dan Haydon, 2015 halaman 227. Menunjukkan bahwa proyek multimodal dan timbal balik hubungan antar generasi yang ditempa dan melalui pembuatan teks anak-anak diberikan peluang untuk berimprovisasi dan memperbaiki praktik literasi menulis. Penggunaan multimodal dapat dimanfaatkan pada saat proses pengembangan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia.
6 faktor yang mempengaruhi ketertarikan para pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran. Yang pertama, informasi yang disajikan. Yang kedua, elemen multimodal. Yang ketiga, aspek yang mempengaruhi konten digital. Yang keempat, alasan mengakses konten digital. Yang kelima, elemen interaktif dalam konten digital. Dan yang terakhir, tipe dari konten digital. Literasi merupakan kompetensi, komunikasi, dan kebutuhan dalam perkembangan yang mandiri. Kern dalam Saoma 2012 halaman 2 mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif, yaitu literasi mencakup teks tulis dan teks lisan. Literasi dalam penggunaannya melibatkan praktik-praktik situasi sosial dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Manfaat penyajian materi, yaitu mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pembelajaran, menambah wawasan dan cara belajar dalam keterampilan bahasa, menambah keberagaman cara penerapan multimodal pada pembelajaran literasi, menambah kompetensi sebagai bekal kemampuan dasar intelektual individu sebagai manusia, dan menambah manfaat di lintas ilmu lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.